Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Boboto, ada beberapa hal yang akan kita coba bahas di kesempatan malam hari ini. Yang mana yang pertama sedang viral nih teman-teman, pemain Persib katanya disiksa pada saat latihan karena ya sampai ada yang kecapean, sampai ada yang haheho gitu ya. Nah, ini perlu kita luruskan teman-teman. Untuk program latihan ini memang agak sedikit diforsir ketika selesai pasca libur Idul Fitri gitu ya, dan ini memang sudah dikonfirmasi oleh Miro Petrus teman-teman, dan pasti ada dari Boyan Hodak juga, nggak mungkin nggak gitu ya. Jadi seluruh tim pelatih melakukan koordinasi gitu ya. Namun jadi gini teman-teman, kalau untuk proses latihan bertahap itu memang ya hanya tim pelatih yang tahu gitu ya menunya bagaimana, tapi yang jelas memang berat karena yang kita dengar untuk menyambut 9 laga ke depan ini sangat diperlukan sekali konsentrasi seorang pemain, lalu juga kesiapan seorang pemain bukan hanya mental tapi juga fisik, dan juga harus minimal tuh tidak ada yang cedera gitu ya pemain. Jadi dihabiskinnya sekarang gitu ya. Jadi diforsir betul-betul untuk sampai mana nih kekuatan tubuhnya atau kekuatan fisiknya. Jadi nanti yang kurang bisa ditambah, atau yang masih di bawah standar bisa diforsir lagi sampai dengan standar tertentu. Nah, ini karena mau tidak mau teman-teman, 9 laga ke depan ini adalah partai final, dan ini juga yang kita dengar gitu ya. Setiap pemain sekarang sudah dimasuki oleh satu arahan langsung dari Boyan Hodak mengenai tidak peduli siapa yang mencetak gol, jangan berharap banyak tentang bola-bola ya, kemenangan yang gratis gitu ya, tidak ada yang mudah. Jadi sudah dicocokkan lah bahasa Sunda nama kitanya, guys, dicocokkan setiap pemain Persib itu adalah 9 laga ke depan adalah final, dan kita harus mengejar juara, tidak peduli kamu nanti yang mencetak gol atau kamu katanya, atau kamu yang memberikan umpan atau kamu, yang penting mah kita bisa menang setiap pertandingan, tidak peduli nanti golnya dari siapapun, asisnya dari manapun, bagaimana prosesnya, yang penting ya ikutin saja gitu ya arahan setiap laganya, karena setiap laga itu mempunyai kesulitan yang berbeda teman-teman, antara laga away dan laga di kandang juga mempunyai kesulitan yang berbeda, dan setiap laga pun ya harus fokus gitu ya, tidak memandang tim ini tim besar, tim ini tim kecil gitu ya, karena melihat 9 laga ke depan terjadi satu mun dokter manu dut denyut nadi gitu ya. Ada tim yang memang bagus, ada tim yang mungkin ada di zona degradasi, ada tim yang ada di papan tengah, ada yang mungkin tim yang suka menyulitkan Persib gitu ya, ada yang tim yang biasanya Persib mudah gitu ya mengalahkannya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi 9 laga ke depan ini memang harus fokus setiap pemain. Jadi sekarang diforsir betul-betul, walaupun ya dibilang kejam, walaupun ini sangat melelahkan, bahkan beberapa pemain Persib mengakui Miro Petrus sekarang sangat kejam katanya. Dia menerapkan pola latihan atau menu latihan yang memang menguras sekali tenaga mereka teman-teman. Tapi tenang, 2 hari kemarin dan hari ini gitu ya, memang ada game internal, dan besok 2 hari kalau sesuai rencana yang kita terima ya dari tim tim media juga gitu ya, itu juga diliburkan gitu ya, skuad Persib akan diliburkan 2 hari, besok tanggal 30 dan 31 libur, tanggal 1, 2 itu latihan untuk penyesuaian skema bermain, tanggal 3 sudah berangkat ke Padang gitu teman-teman.
kurang lebih dari jadwal Persib Bandung gitu ya. Nah ini juga memang ya kita mah tinggal mendoakan saja semuanya baik-baik saja. Pemain Persib juga yang sedang viral di media sosial gitu ya, ada yang kecapean, ada yang ini, ada itu, kan antep, karena ya memang ya sudah tugasnya mereka sebagai pemain profesional, pemain Persib dan dibayar TEA gitu ya. Makanya ya sudah, kita mah dukung saja, jangan terlalu aduh karunya ini itu enggak, karena tim pelatih pun sudah punya standarisasi menu latihannya tersendiri gitu ya. Jadi kalau setiap minggu ada laga itu menu latihan juga nggak akan berat, terutama pada pemulihan saja. Tapi kalau memang tidak ada laga lebih dari 10 hari biasanya ada program khusus gitu teman-teman. Baik ya. Nah ini juga kemarin ada yang bertanya, sebetulnya ini agak menggelitik juga kemarin mengenai di tanggal 28 Maret ada PSSI Award katanya gitu ya. PSSI Award, kenapa tidak ada pemain Persib yang menang satu pun di PSSI Award kemarin malam gitu teman-teman. Nah ini yang mana sebetulnya penting gak penting gitu ya untuk kita bahas, karena ya sudah ditentukan dan memang ada beberapa hal yang mungkin terlewat oleh teman-teman bobotoh. Jadi biar tidak, ini juga lagi viral memang gitu ya. Waduh, pemain Persib ternyata katanya juara, ternyata back to back, katanya pemainnya bagus-bagus tapi nggak ada yang menang. Nah ini buat mengkanter saja sebetulnya, atau lebih kepada meluruskan saja teman-teman. Jadi gini, kalau memang ada ya entah supporter manapun itu ya gitu ya, yang memang masih mengungkit-ungkit apapun itu mengenai Persib Bandung, diantaranya salah satunya itu pemain Persib tidak ada yang menang di PSSI Award katanya gitu ya. Baik, yang pertama gini teman-teman, PSSI Award itu baru tahun perdananya kemarin di tahun 2026, 28 Maret 2026 PSSI mengadakan pertama kali PSSI Award gitu ya. Jadi mungkin ya masih banyak kekurangan atau masih ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya, makanya wajar saja. Nah, kenapa tidak ada satupun pemain Persib yang memenangi untuk PSSI Award? Kita harus tahu dulu, pemain Persib itu hanya satu masuk di kategori penjaga gawang terbaik teman-teman gitu ya, karena ya hanya Teja Paku Alam saja, selainnya tidak ada gitu ya. Jadi hanya Teja Paku Alam masuk di kategori kiper terbaik, tapi ya saingannya juga di situ ada Martin Pas gitu ya, ada Emil Auderio, lalu juga ada Hernando Ari, ada juga kiper Borneo gitu ya. Nah ini juga memang ya akhirnya yang dipilih Martin Pas gitu ya, ya sudah gitu ya, kenapa mesti diperdebatkan? Mungkin ya PSSI melihat dari sisi yang lain, dan juga beberapa kategori, kan ada 17 kategori kemarin saya lihat tuh gitu ya, nontonnya 17 kategori, yaitu pun kan campuran gitu ya, ada pemain terbaik, pria terbaik, ada pemain putri terbaik dan lain sebagainya. Jadi ya banyak sebetulnya 17 kategori ini, bukan hanya ya dari Liga 1 saja, tapi kebanyakan memang yang menang pemain lokal tapi rasa internasional gitu ya, kayak Martin Pas, Emil Auderio yang menjadi penyelamatan terbaik gitu ya, lalu juga pemain lokalnya ada Rizky Ridho yang gol terbaik gitu, lalu juga ada pemain muda terbaik gitu ya, ada Marcelino Ferdinand. Nah ini yang menjadi salah satu yang masih dibanding-bandingkan dengan Beckham Putra. Kenapa Marcelino tidak dipanggil oleh PSSI saat ini gitu ya, karena ya kualitasnya lebih dari Beckham dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah, itu mah cukup didangukeun hungkul ya, tidak dibahas teman-teman. Lalu juga ada beberapa kategori yang lain juga, dari mulai wasit terbaik, asisten wasit dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang menarik adalah ada development atau ada pengembangan usia dini terbaik dari akar rumput, yaitu dimenangkan Mic Live Soccer gitu ya. Jadi Mic Live ini yang pegang Pak Teddy Cahyono teman-teman gitu ya. Jadi minimal masih ada satu yang
berhubungan dengan Persib walaupun masa lalu gitu ya, tapi setidaknya ada lah yang masuk di situ. Cara pengembangannya usia dini itu bagaimana. Nah, Pak Teddy Cahyono mungkin ya berpengalaman juga gitu ya, dan memang visinya, visionernya bagus lah gitu ya. Jadi ya setidaknya ada yang yang berbau Persib teman-teman. Tapi jangan salah juga, walaupun tidak ada satupun pemain Persib yang mendapatkan PSSI Award ini, tapi ada peran dari dua pemain Persib teman-teman. Ingat, untuk PSSI Award ini ada tim panelisnya gitu ya, yang milih pemainnya itu, yang milih pemenangnya tuh siapa. Jadi ada kategori dari mantan pemain nasional, ada juga di situ Hermawan gitu ya kalau nggak salah tuh, lalu juga ada Kurniawan Dwi Yulianto, ada juga Rahmat Darmawan gitu ya, dan beberapa pemain lainnya, mantan pemain lainnya. Nah, juga ada pemain aktif. Nah, pemain aktif ini yang memilih adalah ada Jody Amat, ada juga Egy Maulana Fikri, ada juga Tom Haye, ada juga Beckham Putra gitu ya dari Persib Bandung, perwakilan pemain aktif yang memilih pemain-pemain terbaik yang ada di 17 kategori itu teman-teman. Jadi ada perwakilan Beckham dan Tom Haye yang datang di PSSI Award, termasuk ada Maklok juga gitu ya, kemarin malam ada di PSSI Award. Jadi setidaknya ada perwakilan Persib yang memang menjadi panelis. Nah, yang menjadi satu hal yang agak kumaha gitu ya, punten, memang mesti harus ada beberapa perbaikan untuk edisi PSSI Award selanjutnya. Dari mulai panelisnya kan ini ada perwakilan PSSI dan perwakilan media gitu ya. Media ini kan dari MTech Group, yang mana ya entahlah apa yang dinilai gitu ya, kenapa lebih banyak nama-nama yang berkarir di Eropa, tidak yang berkarir di Indonesia sendiri gitu ya, di Liga 1 atau di Liga 2. Nah, ini memang ya harus ada perbaikan lah, dan yang lebih tidak meyakinkan lagi bahwa ada sistem vote gitu ya. Vote, ternyata sistem vote pemain ini itu sudah berlangsung dari 6 Januari sampai dengan 26 Februari. Tapi ya apa saya kurang kudet gitu ya, saya kurang update, atau memang apa namanya tuh, informasi dari PSSI-nya juga tidak merata sampai ke grassroots gitu atau gimana. Jadi ya kita sendiri nggak tahu gitu, saya sendiri nggak tahu ada voting itu apa teman-teman ada yang tahu, atau teman-teman ada yang voting atau bagaimana gitu ya. Nah, ini harus juga setidaknya tuh ada ada timbal balik gitu ya. Sebelum PSSI Award ini ya memang harus banyak edukasi dulu teman-teman. Wah, ada votingnya tanggal sekian caranya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi ya inilah yang memang harus lebih banyak diperbaiki biar lebih menarik lagi setiap edisi PSSI Award gitu ya. Tapi ya sudahlah, ini mah hanya intermezzo saja teman-teman. Tapi sekali lagi saya ingin ingatkan kepada Kang Jojo Sutarjo gitu ya, yang pemilik akun Jojo Sutarjo, mangga jangan sampai lewat dari jam 12 siang besok teman-teman, karena kan kita ngasih waktunya 1 kali 24 jam. Tadi kita ngasih kesempatan dibacakan di anggap jam 12 siang hari ini gitu ya. Besok di tanggal 30 itu jam 12 siang, jika tidak ada konfirmasi ke nomor WA ataupun alamat email kami, maka kita akan undi ulang untuk jersey-nya ya. Jadi untuk akun namanya Jojo Sutarjo, silahkan kirimkan data dirinya ke alamat email ataupun nomor WA yang sudah kita cantumkan di video sebelumnya. Kalau tidak ada sampai dengan besok jam 12 siang, biar adil kita undi lagi gitu ya. Baik teman-teman, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.